PKB, modul PKP, yang di situ memang mencakup ada materi pedagogik dan profesional. Ini saya mengambil dari modul PKB yang KKA. Jadi modul PKB ini ada 10 modul dari KK itu kelompok kompetensi dari A sampai J. Ini tentang karakteristik dan perkembangan peserta didik. Nanti kalau ada perbedaan persepsi atau pandangan, ini kok jawaban di kuncinya A, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu misalnya B, C, D, atau E. Kita diskusi, terus kalau memang masih ada sesuatu hal yang nggak srek gitu, saran saya sih Bapak Ibu percaya diri saja, jangan terlalu percaya sama saya ya. Jadi percaya diri saja dengan cara pandang atau pemahaman Bapak Ibu. Ini untuk membantu peserta didik mencapai target pembelajaran. Pada umumnya guru mengajarkan materi pelajaran dari yang sederhana ke yang kompleks. Terus kalau memberikan soal dari yang mudah ke soal yang rumit. Ini adalah perkembangan prinsip hukum perkembangan berlangsung secara bertahap, jawabannya A. Untuk yang B dan sampai E, ini saya bahas di bagian kanan Bapak Ibu. Yang sesuai irama itu sistem pengajarannya modula. Jadi kita memfasilitasi modul ke anak-anak kayak semacam rangkuman biar untuk anak-anak itu terfasilitasi. Anak yang cepat mungkin bisa belajar tanpa harus menunggu instruksi dari gurunya, bisa langsung baca materi sampai selesai dalam waktu berapa hari seperti itu. Kalau anak yang lambat juga bisa menyesuaikan, sistemnya modula. Seperti yang di guru belajar itu kan juga sistemnya modula tapi online seperti itu. Jadi pemerintah memberikan ruang 1 bulan untuk belajar, tapi kita bisa menyelesaikan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin ada yang 3 hari selesai, ada yang 1 minggu selesai, bahkan 1 hari selesai. Itu sistem modula. Ini prinsip sesuai irama. Terus selain modula juga strateginya belajar mengajar secara kelompok. Jadi ini juga secara kelompok ini kalau disarankan kita mengajar itu kan di kelompok itu menggunakan prinsip divergen, jadi dibuat pembeda. Ada murid yang tingkat pemahamannya cepat, ada yang lambat. Itu kalau bisa dicampur. Jadi bisa yang cepat bisa membantu yang lambat. Ini kelompok. Atau juga bisa membuat program strategi pembelajaran individual. Ini semacam privat seperti itu. Kemudian prinsip yang dapat dipercepat itu pentingnya lingkungan TK. Jadi anak nggak langsung masuk SD. Sekarang kan memang sebaiknya anak sudah dikenalkan dulu dengan lingkungan belajar ketika masa dini, karena ini bisa mempercepat proses selanjutnya. Kemudian prinsip diferensiasi dan lalu integrasi ini prosesnya deduktif-induktif dari yang umum ke yang khusus dulu, dari proses menganalisis baru sintesis. Kemudian kalau yang dipercepat atau diperlambat ini berarti memperbanyak stimulus. Jadi memberikan rangsangan-rangsangan seperti itu sesuai dengan tingkat kematangan dan kesiapannya. Semakin banyak stimulus, maka proses perkembangannya semakin cepat. Itu yang nomor 1. Bapak Ibu nanti kalau ada sesuatu yang perlu dibahas boleh ketik dulu di chat box ya, nanti kita bahas di akhir. Kemudian soal yang nomor 2, memang memiliki kepedulian terhadap pengembangan potensi siswanya. Oh iya Pak, gimana Pak? Di slideshow saja biar panggilannya lebih oke. Slideshow-nya. Ini belum di slideshow ya. Iya, siap. Biar lebih biar lebih jelas. Lebih luas. Sudah ya Pak ya? Oke. Ya, oke, sip. Lanjut. Yang nomor 2, Bu Emma, lanjut nih Pak. Bu Emma memiliki kepedulian terhadap pengembangan potensi siswanya pada saat menemukan siswa yang prestasinya lebih rendah dari tingkat kecerdasannya. Jadi kita mungkin sering menemukan anak-anak seperti ini di kelas kita. Kita tahu dia cerdas, tapi kenapa nilainya rendah terus? Nah ini namanya underachievers. Salah satu upaya terbaiknya adalah meningkatkan minat dan motivasi belajar serta melatih keterampilan belajar. Kenapa? Kenapa siswa underachiever ini gagal mencapai tujuan belajar, cerdas tapi prestasinya rendah? Karena analisisnya adalah anak itu tuh tidak ada minat belajar, kurang motivasi, atau nggak tahu caranya belajar seperti apa, jadi nggak tahu gimana memanfaatkan kecerdasannya. Terus atau dia nggak sadar bahwa dirinya cerdas, jadi
yang dilakukan adalah yang C, meningkatkan minat dan motivasi belajar serta melatih keterampilan belajar. Sementara kalau yang strategi-strategi A, B, D, dan E ini berdasarkan sumber modul PKB-KKA ini tidak direkomendasikan. Jadi malah membuat anak semakin terpuruk seperti itu, tidak termotivasi dan tidak akan meningkatkan sama sekali hasil belajarnya. Kemudian yang nomor 3, ini menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah memanusiakan manusia. Tujuan utamanya adalah ini, yang C, membantu siswa mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik. Ini sumbernya di modul KKB, materinya adalah, kok saya tidak bisa melihat. Ini teori belajar, tentang teori belajar. Tentang materi belajar. Jadi pemikiran humanistik ini mendesak guru di dalam mengajar harus memperhatikan minat dan kebutuhan anak. Dan lebih jauh lagi, dapat menciptakan lingkungan kelas yang sehat. Jadi ini kata kuncinya yang saya blok warna kuning, memperhatikan minat dan kebutuhan anak. Kemudian guru harus jadi fasilitator, mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi dirinya. Dan kita juga harus jadi motivator untuk agar siswa memahami potensi diri. Jadi fokusnya adalah siswa mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik. Artinya tidak bisa dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Tidak bisa disamaratakan anak-anak satu kelas. Setiap siswa itu punya keunikan masing-masing seperti itu. Ini teori humanistik. Kemudian yang keempat, dalam sebuah proses pembelajaran, perhatian sangatlah berperan penting sebagai awalan dalam memicu kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila ini bahan pelajaran dirasakan sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang mutakhir, bukan menggunakan multimedia, bukan menggunakan model-model terkini, bukan juga yang bikin siswa aktif, tapi yang benar-benar dibutuhkan siswa. Ini sesuai dengan teori belajar yang disampaikan oleh Gagne, teori pemrosesan informasi, yaitu guru harus berusaha agar bahan pelajaran yang ditangkap siswa pada saat pembelajaran dapat maksimal, salah satunya adalah dengan meningkatkan perhatian siswa. Jadi kita caper ke murid itu dengan memastikan bahwa itu butuh. Kalau siswa belum sadar bahwa materi dibutuhkan, berarti kita menyebutkan dulu, menjelaskan dulu manfaatnya apa, seperti itu. Jadi ini penting memberikan manfaat. Untuk yang nomor 5, kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan akan datang. Pernyataan tersebut dalam kurikulum termasuk dalam peranan, ini jawabannya kreatif. Sumbernya di modul KKC tentang kurikulum. Ini ada beberapa peranan kurikulum. Yang pertama konservatif. Ini menjadi sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya. Intinya biar nilai warisan itu tidak hilang. Jadi itu pentingnya kurikulum harus tetap mengulas tentang budaya-budaya warisan masa lalu. Makanya ada pelajaran IPS, ada materi-materi sejarah. Jadi kurikulum penting banget di sini. Kemudian peran kritis dan evaluatif. Ini berarti perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Jadi harus terus-menerus dikritisi, dievaluasi, karena ada perkembangan. Kemudian yang ini kreatif, kata kuncinya adalah mengembangkan sesuatu yang baru. Kalau mengembangkan sesuatu yang baru itu berarti hubungannya sama kreatif. Ini sebetulnya tanpa harus mempelajari kurikulum, lihat kata kuncinya aja sudah bisa sih Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, peranan aktif. Nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Sehingga pewarisan dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada peserta didik harus disesuaikan dengan masa sekarang. Intinya, seperti itu. Yang nomor 6, ini tentang penilaian portofolio. Materinya adalah pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di SD, masih tentang kurikulum. Intinya bagaimana cara melakukan penilaian portofolio. Caranya adalah mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik, jadi sifatnya individu, tidak ada portofolio kelompok, yang telah diberikan masukan balik atau feedback. Artinya bukan hanya sekedar nilai, tapi ada catatan dari guru di dalamnya. Ada catatan dari guru,
Dan itu dikumpulkan jadi satu kumpulan atau album sebagai bukti hasil belajar. Ini penjelasannya dari modul PKB KKC tentang portofolio. Rangkumannya yang di jawaban yang D ini. Kemudian nomor 7, kisi-kisi soal yang baik harus betul-betul mewakili isi kurikulum atau kompetensi yang akan dievaluasi. Ini merupakan persyaratan membuat kisi-kisi dalam hal ini representatif. Artinya representatif itu berarti betul-betul mewakili isi kurikulum yang akan dievaluasi. Ada 3 persyaratan kisi-kisi yang baik. Yang pertama tadi representatif, yang kedua itu komponen-komponennya harus terurai atau rinci atau jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Lanjut. Nomor 8, Pak Imran memberikan pujian kepada Asmawi, ini dengan mengacungkan jempol. Pujian seperti yang dilakukan Pak Imran merupakan jenis komunikasi apa? Jawabannya nonverbal. Ini ya, ada gerak-gerik, sikap, ekspresi wajah, bahkan juga pakaian, isyarat, itu semuanya nonverbal. Kalau yang personal itu ada 2. Intrapersonal, berarti komunikasi dengan diri, dan interpersonal, komunikasi dengan orang lain. Kalau yang satu arah, ini tidak ada kesempatan komunikan memberi respon pada komunikator, jadi hanya dari komunikator kepada komunikan. Kemudian kalau verbal, ini menggunakan kata-kata, baik tulisan maupun lisan. Sedangkan yang linear, ini arah aliran pesan informasi dalam satu organisasi, bisa ke atas, ke bawah, atau ke samping. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu ini juga mungkin bisa buat dasar kalau misalnya Bapak Ibu belajar, ngerjain soal-soal seperti itu, ketika nemu jawabannya, kalau bisa per itemnya itu dicari penjelasannya juga, jadi bisa lebih luas lagi belajarnya. Kalau saya biasanya belajarnya seperti itu, makanya ini saya membantu untuk memberikan penjelasan untuk tiap-tiap itemnya, kenapa bukan itu jawabannya, seperti itu. Untuk yang nomor 9, ini tentang Ibu Prapti menjelaskan materi pelajaran kepada peserta didiknya di kelas 4 dengan jelas. Kata kuncinya adalah jelas. Ini tadi nggak saya blok ya. Sehingga materi pelajaran yang disampaikan Bu Prapti dapat dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, strategi komunikasi apa yang Bu Prapti lakukan? Jawabannya adalah clarity. Ini sebetulnya kalau paham bahasa Inggris juga jelas sih, maksudnya tidak perlu paham tentang strategi komunikasi, tapi clarity ini artinya kan jelas, sesuatu yang jelas. Kalau humble itu menghargai, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong, tidak memandang rendah orang lain. Kalau audible itu berarti dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Respect itu artinya menghargai individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Ini tidak jauh berbeda dengan humble. Kemudian kalau empati, ini berarti pengaruh dan interaksi di antara kepribadian yang bersifat merasakan ke dalam. Jadi merasakan apa yang orang lain juga rasakan. Ini empati. Mohon maaf, kalau Mbak jelas berarti Aisyah. Iya, gimana Pak Sudarmono? Iya, mohon maaf ini memotong. Ada permintaan lewat chatroom agar tidak terlalu cepat. Oh. Sedikit dikurang temponya karena Oke, Pak. mungkin iya, banyak siap. yang belum bisa mengikuti. Terima kasih. Agak itu ya. Ini kayaknya kemarin Pak Sudarmono kan menyampaikan nanti kuncinya PPT ini nanti bisa saya titipkan ke Pak Sudarmono biar Pak Sudarmono bisa mengirimkan ke mungkin teman-teman yang membutuhkan juga nggak masalah gitu. Oke, kalau siap. Penjelasan saya masih kurang jelas seperti itu. Bukan kurang jelas, cuma terlalu cepat. Terlalu cepat. Katanya ini ada yang begitu. Oke, nanti Oke, Pak. Dia siap menerima dan siap nge-share untuk materi hari ini. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Oke, siap Pak. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang nomor 10 ini ada KD. KD-nya mendeskripsikan dalam hidup beberapa jenis makhluk hidup. Yang ditanya adalah indikator yang tidak sesuai. Di sini
kuncinya adalah mengidentifikasi jenis-jenis metamorfosis. Kenapa mengidentifikasi jenis-jenis metamorfosis? Karena di KD ini ada 2 kata kunci, mendeskripsikan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Kata kuncinya adalah mendeskripsikan. Mendeskripsikan ini bisa diperluas lagi menjadi beberapa KKO atau kata kerja operasional, dan makhluk hidup ini menjadi satu kata kunci lagi, berarti harus berkaitan dengan ada makhluk hidup yang dibahas di situ. Sedangkan kalau yang poin A, mengidentifikasi jenis-jenis metamorfosis, bisa jadi ini materi terlalu mudah, hanya metamorfosis sempurna, tidak sempurna, belum masuk ke makhluk hidupnya, contoh-contohnya. Sementara kalau yang B, C, D, E, ini mesti ada hewan yang ditunjukkan, misalnya membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Mungkin nanti Bapak Ibu kan harus, ketika mengajar ini berarti harus menunjukkan dalam bentuk bagan atau alur seperti itu. Kemudian yang mengidentifikasi jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, sangat jelas. Di sini ada jenis hewan, yang D juga ada jenis hewannya, yang E juga ada jenis hewannya. Kemudian nomor 11, rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan, ini ada di lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, ada komponen RPP, yang salah satu diantaranya adalah tujuan. Jadi dulu ada berbelas-belas komponen RPP berdasarkan Permendikbud ini, tapi setelah konsep Merdeka Belajar digaungkan, menjadi disederhanakan. Kita boleh membuat RPP mandiri dengan minimal ada 3 komponen. Tapi komponen tujuan ini selalu ada, baik dulu maupun sekarang, nggak bisa lepas. Kalau sekarang kan cukup tujuan, langkah, atau aktivitas pembelajaran, dan penilaian. Kalau dulu ada banyak sekali yang di Permendikbud ini, salah satunya tujuan, dan pengertiannya adalah tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi tidak hanya hasil, tapi juga proses. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 12, penulisan deskriptif penilaian keterampilan. Ini tentang pemanfaatan penilaian pembelajaran. Kita mengenal rapor yang deskripsi sejak K13. Nah, ini ada tata caranya. Mungkin kita terbiasa sudah otomatis di aplikasi. Mudah-mudahan sih Bapak Ibu dan teman-teman sudah paham. Ternyata dari aplikasi juga pengembangan aplikasi itu ada dasarnya. Dasarnya ini juknis tentang penilaiannya. Karena memang awalnya ketika pemerintah membuat juknis penilaian ini, harapannya sih kita sebagai guru tuh membuat sendiri deskripsinya. Tapi bersyukur sekali sekarang dimudahkan dengan adanya aplikasi. Tapi kita tetap harus tahu sebetulnya bagaimana proses munculnya deskripsi itu. Jadi pengolahan nilai keterampilan, ini bukan pengetahuan ya Bapak Ibu, keterampilan disusun berdasarkan nilai optimum. Optimum itu tertinggi pada teknik penilaian yang sama. Kalau teknik penilaiannya berbeda, maka diambil dulu nilai optimum masing-masing teknik, kemudian di rata-rata. Ini ada contohnya di sini. Misalnya ada 3 KD yang dinilai, KD 41 sampai 43. Di sini ada tiga jenis penilaian keterampilan yang bisa kita ambil, praktik, proyek, portofolio. Nah, ketika di KD 4.2 Bapak Ibu perhatikan, ketika nilainya hanya satu teknik yang sama, maka yang diambil itu bukan rata-rata, beda dengan pengetahuan. Kalau nilai pengetahuan ini rata-rata, tapi kalau ini enggak nilai optimum. Yang paling tinggi mana? Oh, ternyata 88, berarti diambil 88. Begitu juga nih yang 4.3, yang tertinggi 75, 75. Nah, kalau yang 4.1, karena ada dua teknik penilaian, proyek dan praktik, maka yang diambil rata-rata. Rata-ratanya bukan rata-rata 5 nilai ini, tapi rata-rata nilai praktik tertinggi dengan rata-rata nilai proyeknya. Jadi rata-rata antara 65 dan 75, makanya jadinya 70. Baru 3 nilai ini di rata-rata, menjadikan satu predikat. Begitu, jadi optimum, bukan maksimum, tapi nilai optimum. Kemudian 13, ini masih tentang pemanfaatan penilaian. Nah, tapi ini sudah masuk ke bagaimana membuat deskripsinya. Kalau tadi keterampilan, yang ini kompetensi pengetahuan. Berdasarkan data di atas, apabila ketuntasan belajar adalah 70, maka deskripsinya adalah
Nah, ketika 70 ketuntasan belajarnya, berarti ada yang nilainya, ada yang masuknya 3.4 tinggi. Jadi kalau seperti ini adalah deskripsi rapat kompetensi pengetahuan memperhitungkan nilai maksimum dan nilai minimum. Hanya KD pada nilai maksimum dan minimum yang ditulis. Jadi KD yang lain, tidak semua KD ditulis deskripsinya. Di sini nilai maksimumnya adalah 85 di KD 3.4. Itu sebabnya di sini dijelaskan, Malia ini nama siswanya, sangat baik untuk KD 3.4 karena nilainya tertinggi, nilai 85 masuk ke A di sini, rentang nilai 85 sampai 100 masuk ke kategori A, predikatnya adalah sangat baik. Kemudian yang terendahnya adalah 71, KD 3.2. Di sini KD 71 itu masuk B. Jadi perlu bimbingan untuk KD 3.2 gitu. Jadi hanya nilai maksimum dan minimum. Kemudian yang nomor 14. Berikut yang bukan termasuk pertimbangan dalam memilih jenis TIK atau program komputer yang akan digunakan dalam pembelajaran. Ini juga masuk di modul PKB, KKI, kelompok kompetensi yang I. Di sini ada 5 pertimbangan untuk memilih, menentukan jenis program komputer apa yang akan digunakan dalam pembelajaran. Di antaranya adalah ketepatan dengan tujuan, di sini ada, kemudian keselarasan, ada juga keselarasan dengan karakteristik sasaran atau siswa dengan materi pembelajaran, di sini juga ada. Nah, yang relevansi dengan indikator kompetensi yang akan dicapai ini hanya parafrase dari ketepatan dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai, hampir sama sebetulnya. Kompetensi, di dalamnya ada indikator. Jadi yang tidak adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam kelas. Nomor 15, menunjukkan bangun ruang balok dengan memperjelas atau menekankan bagian-bagian balok. Ini kalau menunjukkan atau memperjelas, menekankan ini berarti guru akan mempresentasikan. Jadi di modul KKB ini ada beberapa aplikasi atau aplikasi yang bisa kita gunakan. Tapi untuk menyusun bahan presentasi, ini pakainya Microsoft PowerPoint. Kalau Excel ini untuk penghitungan, kalau Word untuk pengolah kata, anak-anak juga bisa. Edge ini untuk, tidak ada di sini, tapi yang Edge itu untuk semacam browser ya. Akses juga sama ke email. Gitu. Kemudian yang nomor 16. Ini sudah masuk ke Bahasa Indonesia. Ini juga ada di modul PKB. Dilihat dari pokok permasalahannya. Ini termasuk ragam bahasa apa? Jadi ragam bahasa ada bermacam-macam. Di antaranya dari dimensi pemakaiannya ada intimate, ada santai, ada konsultatif, resmi, dan beku atau frozen. Kemudian ada juga dari medianya, ada tulis dan list. Dari penuturnya, ada dialek, resmi, dan tak resmi. Nah, khusus untuk ragam resmi itu berkomunikasi biasanya dengan orang yang tidak dikenal. Dan biasanya ini juga bertingkat, semakin tinggi penggunaannya, semakin tinggi kebakuan yang digunakan, semakin resmi. Jadi semakin tinggi, semakin resmi. Kayak misalnya di upacara, seperti itu kan bahasanya bahasa resmi. Cirinya biasanya bentuk kata dan kalimatnya lengkap dan akurat. Tidak ada ragam bahasa jurnalistik, tidak ada ragam bahasa pendidikan, ini masuk bidang penelitian juga sama. Yang ragam bahasa itu resmi dan lisan, ini sudah jelas, ini adalah resmi. Walaupun dari tingkat dari pemakaiannya lebih ke bidangnya bidang jurnalistik sebetulnya, ini kayak artikel-artikel di majalah seperti itu. Tapi ini menggunakan bahasa resmi. Kata kuncinya ini, berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Ini kan penulis kepada pembaca di buku, yang pembacanya juga tidak dikenal. Nomor 17, ada 3 kalimat. Ini diminta untuk menggabung. Jawabannya adalah A. Indonesia adalah negara pertanian, tetapi Indonesia menghadapi kendala serius dalam hal musim, sehingga swasembada beras tercapai. Kemudian nomor berikutnya ini tentang satu isi, kita diminta untuk menggambarkan, menebak
penggambaran suasana hati oleh penulis di puisi ini adalah, ini yang saya blok kuning ini kalau dibaca dengan penghayatan, maka kita akan merasakan energinya berbeda, yaitu energi marah. Ini energi marah. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang punya pendapat lain, saya sarankan untuk percaya diri saja. Ini pendapat saya. Terus juga saya melihat dari beberapa kalimat-kalimat yang kata-kata yang digunakan seperti ini. Kemudian ini tentang artikel, ada artikel non-fiksi tentang seiring berkembangnya teknologi dan seterusnya, tidak perlu saya baca detail ya Bapak Ibu, tapi di sini saya sudah blok beberapa poin yang menjadikan jawabannya adalah ini. C, memberikan tujuan penulis dalam menulis artikel di atas adalah memberikan informasi mengenai produk investasi yang dapat dikelola oleh pemula. Kenapa? Karena di sini terlihat ada 3 jenis cara produk investasi yang bisa dipilih oleh pemula. Di sini disarankan ada 3 cara, reksadana, saham, atau deposito. Kalau yang A, ini hanya meyakinkan harus dilakukan, di kalimat akhirnya tidak tertulis, tidak tersurat maupun tersirat tentang meyakinkannya seperti apa. Kemudian yang B memberikan pernyataan bahwa teknologi memudahkan siapapun untuk berinvestasi. Ini juga kurang lengkap. Kemudian yang D ini hanya saham saja, sementara yang E hanya reksadana saja yang diulas. Jadi yang paling lengkap adalah yang C. Nomor 20, ini tentang penulisan. Bapak Ibu bisa, kalau untuk materi-materi seperti ini bisa belajar dari Puebi. Puebi itu yang gantinya EYD, dulu namanya EYD, ejanya disempurnakan, sekarang namanya Puebi. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kalau nggak salah seperti itu sih. Ini ada penulisan yang tidak tepat pada kata yang dicetak tebal. Kalau di sini berarti saya blok warna kuning. Harusnya yang benar adalah B, zaman kuno. Tidak perlu pakai tambahan, ini biasa saja, tidak ada yang spesial dengan kata-kata ini, bukan kata asing juga. Seperti itu. Nomor 21. Nomor 21. Ini ada teks tentang tambak bandeng dan seterusnya. Krisis iklim yang menelan kehidupan di pantai utara Jawa. Tapi pada intinya di paragraf yang ketiga, ada kata-kata eksploitasi, ketimpangan ekosistem laut akibat eksploitasi besar-besaran dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah lawan makna dari kata eksploitasi. Di sini kata apa? Nah, jawabannya adalah restorasi. Sumbernya dari KBBI. Jadi eksploitasi itu artinya pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri, pengisapan, atau pemerasan. Nah, eksplorasi di sini artinya bisa penjelajahan lapangan. Penjelajahan lapangan ini identik dengan pengusahaan. Jadi bisa dijadikan satu makna yang sama atau hampir sama dengan eksploitasi. Kemudian yang pemerasan, ini sudah jelas ada salah satu makna eksploitasi adalah pemerasan, kemudian pendayagunaan juga ada, penguasaan ini hampir sama dengan maknanya dengan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, ini penguasaan. Yang tidak adalah restorasi. Restorasi ini malah berkebalikan, karena kalau eksploitasi itu malah mengambil, kalau restorasi itu mengembalikan, atau pengembalian atau pemulihan ke keadaan semula. Jadi berkebalikan. Kemudian nomor 22, kata emisi memiliki beberapa makna. Ini masih sumbernya dari KBBI, kecuali di sini maknanya adalah pancaran atau pemancaran hubungannya dengan cahaya, panas, elektron, atau permukaan benda padat atau cair. Kemudian pengeluaran, ini berkaitan dengan surat berharga seperti saham obligasi oleh perusahaan. Kemudian bisa juga berupa pengeluaran mata uang,
baik logam maupun non-logam oleh bank sentral, atau bisa juga kandungan gas mesin yang dibuang ke udara atau pembuangan, seperti itu. Nah, di sini yang bukan dari makna emisi adalah pembiasan. Ini sebetulnya kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gini lebih ke pakai feeling mungkin, pakai feeling sama kemampuan literasi kita, ke frekuensi kebiasaan kita untuk membaca. Kita masuk ke matematika, Bapak Ibu. Perubahan suhu terbesar terjadi di 2 kota berikut, yaitu, ini mudah sekali. Kalau Bapak Ibu yang guru kelas 5, guru kelas 6, hampir semuanya sih kayaknya udah paham. Jadi di sini perubahan suhunya Moskow sudah jelas 23 derajat. Jadi ini tentang selisih. Selisih itu kan yang tinggi dikurangi yang rendah. Meksiko 17 derajat, Paris 20 derajat, Tokyo 27 derajat. Yang terbesar adalah Tokyo dan Moskow. Jawabannya D. Insya Allah betul semuanya kemarin ya. Kemudian yang 24 ini materinya pengolahan data. Pernyataan yang benar untuk option B dan E. Oh, ini tabel frekuensi. Kemudian pernyataan ini menggambarkan data secara benar. Yang ditanya yang benar. Jawabannya A. Siswa yang menyukai tenis meja 2 kali yang menyukai berenang. Betul nggak sih ya? Yang tenis meja 4, berenang 2. Oh iya, ini gampang banget. Nah, kalau bisa Bapak Ibu kalau belajar materi-materi kayak gini, di analisis B, C, D, E, salahnya di mana? Kayak gitu. Nah, ini yang B sampai E. Jadi yang B itu harusnya lebih sedikit, yang C itu harusnya 19, yang D itu harusnya 21, bukan 20. Ini belum saya blok. Yang E ini harusnya lebih sedikit. Jadi ini juga membantu, cara seperti ini juga membantu Bapak Ibu biar lebih teliti ketika mengerjakan. Artinya ketika memilih satu pilihan, Bapak Ibu memastikan bahwa pilihan lain benar-benar sudah terbukti tidak tepat untuk dipilih, seperti itu. Nomor 25, Adrian berenang 75 meter dalam 45 detik dan Carlos berenang 120 meter dalam 75 detik. Berdasarkan ketentuan tersebut, manakah pernyataan yang benar? Jawabannya adalah B. Kecepatan rata-rata berenang Carlos sama dengan kecepatan rata-rata berenang Adrian. Kita hitung masing-masing. Adrian 75 dibagi 45 ini 5/3. 125 dibagi 75 juga sama, 5/3. Jadi kecepatannya adalah sama. Nomor 26. Adi sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 20 halaman. Jumlah yang didapatkan adalah 224. Ternyata terjadi kekeliruan, yaitu ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Jika buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman yang dihitung 2 kali adalah, ini pertama, ini masuk ke materi kapita selekta, atau barisan dan deret. Jadi dari sini menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku, Bapak Ibu berarti membuat 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 20 seperti ini. Nah, di sini ada kekeliruan. Kekeliruan ini nanti berarti selisih karena ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Artinya ketika hasilnya 224 berarti seharusnya lebih kecil dari ini karena ada tambahan satu halaman yang dihitungnya 2 kali. Makanya di sini 224 dikurangi tanda tanya. Ini tanda tanya ini penjumlahan dari 1 sampai 20. Nah, ini menggunakan rumus jumlah dalam deret. Rumusnya, kalau lihat rumusnya kayaknya agak susah sih, SN, maksudnya agak harus dihafalkan, tapi pada intinya sebetulnya setengah dari jumlah ini dikali halaman pertama sampai halaman terakhir. Kebetulan ini urut, jadi nggak loncat-loncat. Jadi kalau setengahnya kan 10 kali 1 tambah 20, 21, 210. Jadi selisihnya adalah 14. Artinya ada halaman yang dihitung 2 kali, yaitu halaman 14. Begitu. Oke, 25 ini. 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 25 ini.
Lanjut Bapak Ibu ke nomor berikutnya. Ini tentang geometri atau peruangan. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah gampang. Pada dasarnya ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang seterusnya. Tapi di sini ada ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Ini sebagai berikutnya yang di tabel samping kanan ini Bapak Ibu. Ada ruangan kamar tidur utama sampai gudang dengan ukurannya masing-masing. Meski tidak harus sama persis, ini yang saya blok warna hijau adalah kata kunci untuk soal berikutnya. Bapak Ibu karena ini sudah zamannya literasi kan ya, literasi. Jadi hati-hati banget besok ketika Bapak Ibu mengerjakan, membaca soalnya, benar-benar dibaca dengan cermat dan teliti. Karena kadang banyak yang menjebak, sebetulnya tidak niat menjebak, tapi hanya menguji kecermatan kita dalam membaca dan memahami pertanyaan atau stimulusnya. Jadi ini yang saya blok hijau ini adalah jadi kata kuncinya. Ini adalah ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal. Artinya ukurannya tidak harus standar segini. Nah, tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki. Contoh di atas sebaiknya setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang dihuni 2 atau 5 orang. Di sini ada, Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Kriterianya berarti ada 3. Ada 3 anggota keluarga di rumahnya Pak Ali, itu artinya masuk ke ukuran ideal, bisa dihuni oleh 2 sampai 5 orang. Tapi ada ketentuannya, ada 3 hal yang dispesifikkan Pak Ali ini. 1, tidak membuat kamar asisten rumah tangga. 2, tidak membuat kamar khusus tamu. Dan yang ketiga, ada 2 kamar mandi. Jadi dari ukuran ideal yang di samping ini, maka dicoret beberapa hal yang memang tidak perlu dibuat atau ditambahkan yang memang akan dibuat 2. Dan jawabannya adalah, nah ini, luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah ini 82,5. Dilihat dari luas kamar tidur utamanya berapa, kamar tidur anaknya berapa, ruang tamunya, ruang makan, dapur, gudang, kamar mandinya langsung dikalikan 2. Ini 2 kamar mandi sekian 7,5 luasnya dan gudangnya 6. Maka total luasnya 82,5 meter persegi. Ini insya Allah mudah. Hanya perlu kesabaran aja sih Bapak Ibu. Kemudian ini ada denah rumah, ada sebuah denah. Contoh ruangan yang termasuk kategori ideal. Jadi ada banyak ruangan di denah ini. Yang ideal yang mana? Ini di samping paling kanan ini ada ukuran idealnya. Dan yang samping sebelah kiri yang di blok ini adalah ukuran ruangan rumah yang ada di denah. Di sini kamar tidur utamanya, ini ukurannya kan 6, dibagi 2 sama, berarti ini 3-3. Kamar tidur utamanya 3 kali 3, karena di sini sama. Kamar tidur anak juga 9, 3 kali 3. Ruang tamunya 8, 4 kali 2. Ruang makannya 12. Ruang makannya 12. Kemudian ada taman di sini 4, tapi tidak saya tulis di sini, saya lupa, hanya nggak saya tulis. Kemudian ada kamar mandinya 4,5, dapurnya 4,5, garasinya 9. Nah, terus dibandingkan dengan yang ukuran ideal tadi itu. Berdasarkan informasi di atas, salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah kamar mandi dan kamar tidur anak. Kenapa kamar mandi? Karena ini kan ukuran 3,75 tadi yang dibacaan tadi adalah ukuran minimal, artinya tidak harus sama persis. Yang penting minimal 3,75, berarti di sini sudah memenuhi karena ukurannya 4,5. Kemudian kenapa kamar tidur anak? Karena kamar tidur anak yang ideal kan ini 3 kali berapa sih ya? Biasa nggak kelihatan di sini. Kamar tidur anaknya 9, sementara di sini juga kamar tidur anaknya juga 9 ukurannya. Jadi ini ideal. Yang A salahnya di mana? Lagi-lagi Bapak Ibu harus memilah, ketika memilah-milah soal pilihan ganda kayak gini, harus memastikan yang pilihan lainnya salahnya di mana. Yang A ini kamar tidur utama. Salahnya di kamar tidur utama karena lebih kecil dari yang idealnya. Terus yang B salahnya di dapur.
Terus yang D salahnya di garasi dan dapur. Yang E salahnya di garasi. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 29, suatu truk harus mengangkut 18,5 ton pasir dari sebuah sungai ke lokasi proyek. Apabila truk tersebut hanya mampu mengangkut 2,25 ton pasir pada setiap kali angkut, maka berapa kali perjalanan yang harus dilakukan 2 unit truk? Ada kata kuncinya adalah 2 unit truk. Berarti kewajiban yang diangkut setiap truk adalah 18,5 dikali 2 atau 9,25 ton. Dan ini frekuensi pengangkutan tiap truknya adalah 9,25 ton. Ini 4, tapi masih ada sisa. Artinya nggak bisa kalau hanya jalan 4 kali, truknya ini berarti hanya 9 berarti hanya 9 yang terangkut, masih ada 0,25 ton. Jadi tetap harus 5 kali pengangkutan. Karena ini 2 truk, jadi frekuensi pengangkutannya adalah 10. 2 kali 5 atau 10. Nomor 30, pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekoefisien. Artinya, ekoefisien berasal dari kata ekologi dan efisiensi. Ekoefisien atau ekoefisiensi. Kata ini mengimplikasikan bahwa peningkatan efisiensi, ada proses efisiensi di situ, efisiensinya meningkat, berasal dari perbaikan kinerja lingkungan. Jadi, tetap memperhatikan prinsip efisien, tapi tidak berdampak buruk pada kelestarian lingkungan, malah justru memperbaiki kinerja lingkungan. Jawabannya yang A. Nomor 31, ini mudah sekali. Ini biasa untuk materi pelajaran anak-anak. Fungsi jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dari akar agar sampai ke daun adalah silem atau jaringan pembuluh kayu ya. Kalau yang phloem, nah kalau seperti ini Bapak Ibu bisa mencari jaringan-jaringan yang lain mestinya buat apa. Jadi kalau besok pas keluar misalnya kita nggak pernah tahu ada puluhan ribu soal yang mungkin dari materi yang banyak banget, ratusan halaman kan yang modul-modulnya itu akan ada banyak kemungkinan soal, jadi pelajari semuanya. Jadi ketika ada seperti ini, tetap yang lain itu ditelaah. Kalau phloem untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan, hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kalau epidermis ini menjadi jaringan pelindung, karena jaringan paling luar pada setiap organ tumbuhan, baik batang, akar, daun, dan semua, dan sebagainya. Kalau parenkim ini tempat menyimpan cadangan makanan atau zat makanan atau air. Kemudian kalau yang meristem ini yang membentuk akar, batang, cabang, dan daun, memperpanjang, memperlebar batang, memperpanjang, memperkuat akar, dan juga mendorong perkecambahan. Jadi meristem ini lebih ke pertumbuhannya. Lanjut ke 32, salah satu bahan karsinogenik yang masuk ke dalam tubuh akibat menghisap asap rokok yaitu jawabannya tar. Jadi kata kuncinya adalah karsinogenik. Di sini yang pengertian yang zat lainnya, pertama kadmium. Kadmium ini masuk ke dalam darah. Akhirnya kata kuncinya adalah yang kadmium ini mengganggu penglihatan karena nanti akan berkumpul di retina mata. Kalau nikotin ini mempengaruhi kondisi psikologis sistem syaraf. Ada efek kecanduan di sini. Jadi kata kuncinya kalau nikotin itu lebih kecanduan, kalau kadmium itu lebih mengganggu penglihatan. Kalau karbon monoksida ini ke penyakit jantung karena bentuknya di sini berbentuk gas, penyebab utama penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Kemudian kalau arsenik ini menjadi bahan berbahaya karena arsenik juga yang menjadi bahan utama dalam racun tikus. Kebayang ya Bapak Ibu kalau racun tikus masuk ke dalam tubuh manusia. Ini menjadi menimbulkan gangguan pada kandung kemih dan paru-paru. Nomor 33, ini tentang ekosistem, kepadatan populasi semut. Ada satu tanah luasnya 4 meter persegi. Menemukan 8 ekor belalang, 10 ekor semut, dan 2 cacing. Ini caranya hampir sama sih kayak yang matematika kayak gitu perbandingan. Jadi
banyaknya semut dibandingkan dengan luasnya. Jadi 10 dibagi 4, 2,5 ekor tiap meter persegi. Kemudian yang nomor 34, rangsang cahaya yang diterima indera penglihat sebelum sampai di otak. Ini materi siswa, materi kelas 5 atau kelas 6, saya lupa. Jadi ini dari kornea, pupil, lensa mata, retina. Ini yang di atas ini saya dulu ngapalinnya, pertama kali saya belajar tentang anatomi mata ini, ngapalinnya pakai lagu. Jadi kornea menerima, pupil pengatur cahaya, iris pemberi warna, lensa fokuskan cahaya, retina saraf mata, antarangsang ke otak, agar mata kita dapat melihat. Nah, ini lebih gampang lagi. Jadi ketika dari sini ketahuan, oh masuk ke kornea dulu, kornea yang menerima. Terus diatur sama pupil, habis diatur sama pupil, difokuskan oleh lensa, jatuh ke retina. Dari retina dibentuk bayangan, terus dikirim lewat saraf mata, masuk ke otak. Insya Allah semuanya Bapak Ibu sudah hafal ya. 35. Ini tentang lalat lebah atau eristropi. Tubuhnya berbulu dan berwarna seperti lebah. Jadi dia lalat, tapi tubuhnya menyerupai lebah. Sehingga walaupun tidak memiliki sengat, jadi kalau lebah kan punya sengat, kalau lalat ini nggak punya sengat. Lalat lebah ini ditakuti hewan lain. Karena dia ditakuti hewan lain, maka dia leluasa masuk ke sarang lebah untuk mencuri makanan. Bentuk adaptasi tersebut adalah adaptasi tingkah laku yang disebut mimikri di sini. Kalau sesaat sama sementara, kayaknya saya nggak mengenal ada adaptasi sesaat atau adaptasi sementara. Beberapa macam adaptasi. Kalau kamuflase, ekolokasi, Bapak Ibu saya yakin juga sudah paham semuanya. Jadi kalau ekolokasi ini di bagian kanan saya tuliskan penggunaan gelombang suara untuk menentukan letak objek-objek yang ada berdasarkan pantulan gelombang suara itu. Kemudian kalau kamuflase, ini tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut. Ini hampir sama sebetulnya mimikri sama kamuflase. Cuma di sini karena tujuannya sama-sama beradaptasi dengan lingkungan, memudahkan mereka menangkap mangsa untuk dimakan, atau bersembunyi, mengamankan diri dari pemangsanya agar tidak mudah ditangkap oleh hewan yang hendak memburunya. Nah, tapi dalam biologi evolusioner, mimikri ini proses evolusi yang terjadi pada spesies untuk menjadi sama dengan spesies lainnya. Nah, biasanya mimikri menyerupai satu spesies sehingga salah satu cara menghindari bahaya, misalnya bila berhadapan dengan predator. Jadi kalau mimikri itu menyerupai spesies lainnya, spesifiknya, kalau kamuflase ini lebih ke menyerupai lingkungannya. Atau kadang tidak perlu berubah, tidak ada perubahan dalam dirinya, tapi dia sengaja mencari lingkungan yang sama dengan dirinya. Kayak misalnya jerapah kayak gitu. Jerapah dia sengaja nyari ke ke padang rumput atau yang ada daun-daunnya biar nggak kelihatan. Terus badan warna tubuhnya kan mirip kayak batang pohon kayak gitu. Atau zebra juga sama. Zebra juga sengaja dia nyari daerah bersembunyi di semak-semak biar nggak ketahuan. Dan kamuflase ini juga ditiru oleh manusia ketika para TNI atau kita nggak kenal dulu mungkin namanya ABRI gitu, para TNI Angkatan Darat ini bikin seragamnya kan warna hijau. Karena kalau perang itu butuh tempat untuk tiarap atau bersembunyi di semak-semak agar bisa berkamuflase dengan lingkungan hutan seperti itu. Jadi yang alat lebah ini adalah mimikri. Kemudian nomor 36, Ridwan dan Hanif sedang bermain adu kelereng. Di sini ada tumbukan. Kelereng Hanif menabrak kelereng Ridwan yang sedang diam. Kejadian di bawah ini yang tidak mungkin terjadi adalah ada gaya menyebabkan benda menimbulkan beberapa perubahan pada benda. Ada menjadi benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, benda menjadi berubah bentuk, seperti itu. Dan di sini berarti kalau pada kelereng, ini adalah kelereng yang bisa bergerak ke arah yang berbeda, bisa juga bergerak bersama-sama satu arah, bisa juga bertumbukan kelereng yang dilempar itu malah berbalik arah, atau kelereng yang ditabrak sedikit bergerak. Tapi di sini yang tidak mungkin terjadi adalah kedua kelereng menjadi
diam. Kemudian nomor 37. Menurut letak geografisnya, Pontianak berada di koordinat 0 derajat lintang selatan sampai 109 derajat bujur timur. Di saat Pontianak pukul 10.30 sesuai GMT, maka Kabupaten Bolang Mongondo yang berdudukan di 0 derajat sampai 01 derajat, jadi lintangnya masih nggak terlalu jauh, lintangnya letak geografis letak astronomis, maaf ini astronomis harusnya ya, tidak terlalu jauh kalau dari garis lintangnya, cuman garis bujurnya ini yang berbeda. Kalau tadi 109 bujur timur, yang ini 123 sampai 124, jadi kira-kira antara rentang 123 sampai 124. Nah, menunjukkan pukul berapa, kita pakai perbandingan di perbedaan waktu. Perbedaan waktu itu dipengaruhi oleh garis bujur. Setiap 60 menit terjadi perubahan waktu atau perbedaan waktu sebanyak 60 menit setiap 15 derajat. Bapak Ibu tentunya semuanya sudah tahu ya, makanya rentang astronomis di garis bujur kita, garis bujur timur itu kan 45 derajat. Karena tiap 15 derajat itu 60 menit, jadi 45 derajat itu kita punya 3 jam. 3 jam perbedaan waktu antara ujung barat dan ujung timur. Itu sebabnya Indonesia dibagi menjadi bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Itu dasarnya kan dari sini. Nah, setiap 60 menit ini terjadi perbedaan itu setiap 15 derajat. Berarti setiap 1 derajat, perbedaannya adalah 4 menit. Setiap 1 derajat. Makanya walaupun sama-sama di WIB, waktu Indonesia Barat, tapi kenapa antara Sumatera dengan Jakarta, dengan Majenang, dengan Cilacap itu agak berbeda. Mungkin berbedanya hitungan menit atau detik, karena memang derajatnya sudah berbeda. Di sini setiap 1 derajat akan mengalami perbedaan waktu 4 menit. Nah, selisih derajat garis bujur Kabupaten Bolang Mongondo dan Pontianak adalah 124 dikurangi 109, yaitu 15 derajat. Berarti kalau selisih derajatnya 15 derajat atau jaraknya 15 derajat, maka perbedaan waktunya adalah 1 jam. Jadi 10.30 ditambah 1 jam sama dengan 11.30. 8. Salah satu fungsi mempelajari sejarah adalah instruktif. Artinya instruktif adalah sejarah itu sebagai suatu ilmu dipergunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran pengetahuan lain. Di sini ada fungsi edukatif, rekreatif, inspiratif, dan fungsi masa depan. Kalau yang A, menjadikan seorang arif dan bijaksana dalam berperilaku, ini berarti bisa menjadi fungsi inspiratif, karena ada motivasi memperkuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi motivasi seperti itu kisah-kisahnya. Atau yang B juga bisa untuk fungsi inspiratifnya. Kisah-kisah kepahlawanan dalam peristiwa-peristiwa sejarah dapat memberikan rasa kebanggaan dan membangkitkan semangat juang pada generasi muda, memotivasi. Kemudian kalau yang C, mempelajari sejarah, seseorang merasa seolah-olah dibawa ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah dikunjunginya. Ini kayak rekreatif, jalan-jalan. Kayak misalnya Bapak Ibu ke Candi Borobudur, ke Candi Prambanan, kayak gitu. Itu berarti fungsinya fungsi rekreatif. Seolah-olah dibawa ke tempat-tempat yang masa lalu, begitu. Kemudian yang D, bahan inspirasi dan motivasi bagi generasi penerus bangsa untuk memperkuat karakter identitas, ini fungsi inspiratif. Jawabannya adalah instruktif itu alat bantu dalam proses pembelajaran. Kemudian nomor 39, disintegrasi sosial dapat menimbulkan masalah sosial karena terdapat kondisi anomi. Anomi itu kacau atau tanpa aturan, di mana norma lama kehilangan legitimasinya, sedangkan norma baru belum mengikat erat. Jadi sebetulnya disintegrasi sosial ini kaitannya dengan berkaitan erat dengan norma. Jadi kalau kita belajar tentang nilai dan norma, nah salah satu akibat dari norma yang tidak mengikat erat atau norma yang gampang goncang seperti itu, ini menyebabkan disintegrasi sosial.
kayak misalnya perang antar suku, terus juga beberapa daerah yang ingin mengeluarkan diri dari negara Indonesia kayak gitu, atau melakukan kudeta. Jadi hubungannya semuanya dengan norma. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi disintegrasi sosial itu tidak ada persepsi atau persamaan pandangan di antara anggota masyarakat mengenai norma. Jadi cara pandangnya berbeda dan masing-masing kekeh dengan merasa bahwa saya yang paling benar, misalnya seperti itu. Kami yang paling benar. Nah, ini yang menyebabkan disintegrasi sosial, maksudnya seperti itu. Yang kedua, norma masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Artinya ada norma tapi ini tidak digunakan, tidak difungsikan, bahkan tidak dianggap. Kemudian yang ketiga, ada pertentangan norma-norma dalam masyarakat. Ada pertentangan, ada norma-norma yang bertentangan, sehingga menimbulkan kebingungan bagi anggota masyarakat itu sendiri. Kemudian tidak ada tindakan sanksi bagi yang melanggar norma, jadi tidak ada efek jera. Semakin lama pelanggaran norma semakin berkembang seperti itu. Kemudian tindakan dalam masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan norma masyarakat. Dan interaksi sosial yang terjadi ditandai dengan proses yang bersifat disosiatif. Jadi tidak ada pengarahan, tidak ada arahan di sosial itu. Lanjut, alhamdulillah masih jam 9 sudah nomor 40. Peserta didik di SD menerima pembelajaran IPS sesuai tingkatannya. Berikut ini yang bukan tujuan pembelajaran IPS di SD adalah jawabannya D, mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan pedagogis dan psikologis. Ini secara pedagogis dan psikologis. Ini sebetulnya masuk tujuan pembelajaran IPS juga. Tapi ini sudah yang kurikulum lama, yaitu kurikulum 2004. Kalau Bapak Ibu dulu mengenal KBK seperti itu. Ini kurikulum yang lama. Kalau kurikulum 2006 tidak menggunakan tujuan yang poin D ini. Tapi kalau, itu ada tujuan pembelajaran IPS itu ada 4, itu yang sudah saya sebutkan yang di blok warna merah, kuning, hijau, dan biru. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Kemudian memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Oke, lanjut nomor 41. Ada berbagai cara melakukan perluasan produksi. Usaha untuk perluasan produksi dengan jalan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi yang digunakan tanpa menambah jumlah faktor produksi disebut ini intensifikasi. Kalau ekstensifikasi ini lebih ke perluasan area. Kalau di produksi pertanian berarti areal pertanian, bisa juga untuk produksi hal lain. Tapi kalau ekstensi itu berarti memperluas area. Kalau otomatisasi itu berarti mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin yang lebih otomatis. Jadi malah kadang nggak perlu lagi tenaga manusia, bahkan tidak perlu lagi diawasi oleh manusia. Ini otomatisasi. Kalau diversifikasi ini berarti membuat sesuatu menjadi lebih beragam atau tidak terpaku hanya pada satu jenis saja. Jadi kalau misalnya ada suatu pabrik yang produksi tadinya hanya satu barang saja dengan satu bahan baku yang sama, kemudian pabrik itu membuat satu bahan baku bisa menjadi berbagai barang-barang produksi. Ini diversifikasi. Kemudian modernisasi. Modernisasi ini proses perubahan atau transformasi dari keadaan tradisional menuju ke masyarakat yang lebih maju atau modern. 42. Negara A menjual produk otomotif negara B seharga 10 juta, sedangkan di dalam negeri sendiri harganya 18 juta. Kebijakan yang dilakukan oleh negara A adalah, ini masuk kebijakan ekonomi pemerintah dalam hubungan luar negeri. Ini namanya politiknya dumping. Dumping itu ada diskriminasi harga yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu di mana produsen
menjual barang di luar negeri itu lebih murah daripada di dalam negeri untuk tujuan tertentu. Kalau kuota, ini artinya kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Ini yang sering dituntut oleh para petani-petani Indonesia, misalnya yang tentang impor beras, tolong dibatasi, misalnya impor kedelai, seperti itu. Ini kuota namanya, pembatasan. Kalau proteksi itu pelindungan kan, jadi kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau event industri dan persaingan-persaingan barang-barang impor. Nah, salah satu cara untuk proteksi itu bisa melakukan kuota atau pembatasan atau bahkan tarif biaya masuk atau pemberian subsidi. Ini cara proteksinya. Kemudian kalau tarif biaya masuk itu artinya pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau masuk ke wilayah negara. Dan ini berdampak sekali ketika beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah, diantaranya ada beberapa negara yang dibebaskan dari tarif biaya masuk. Kita bisa sekarang menikmati banyak produk-produk luar negeri dan harganya lebih murah. Kenapa? Karena ini memang ada beberapa kebijakan yang dibebaskan tarif biaya masuknya. Jadi kita bisa menikmati, kalau dulu mungkin barang-barang impor itu mahal, barang-barang luar negeri sekarang murah karena ada pembebasan tarif biaya masuk. Tapi ya dampaknya industri dalam negeri jadi tidak terlindungi dengan baik karena bersaingnya dengan industri luar negeri. Kalau yang subsidi, ini kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan kepada produk dalam negeri. Bisa berupa meringankan pajaknya, bisa dengan pemberian fasilitas, atau pemberian kredit yang murah, atau pemberian hadiah atau hibah, atau juga insentif dari pemerintah. Nomor 43, Indonesia adalah negara yang rawan terjadi gempa bumi. Oleh karena itu, dalam pembelajaran IPS tentang gejala alam yang terjadi di Indonesia, peserta didik perlu melakukan kegiatan simulasi saat terjadi gempa. Kegiatan tersebut masuk dalam dimensi pengetahuan berupa jawabannya prosedural. Ini di bagian kanan, di pembahasan yang bagian kanan itu yang saya warnain merah, prosedural itu pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Ada tahap-tahapannya. Atau bentuk dari suatu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti perintah yang pasti. Jadi ada perintah atau instruksi, ada tahapan-tahapan, melakukan sesuatu atau rangkaian, membuat sesuatu misalnya, atau berkaitan dengan keputusan-keputusan yang harus dibuat. Nah, kegiatan simulasi ini kan nanti ada tahapan-tahapannya, ada tata caranya, makanya masuk ke prosedural. Nah, Bapak Ibu perlu memahami tentang bahwa dimensi pengetahuan, kita kan di kurikulum ini ada tiga macam kompetensi yang kita olah, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pengetahuan itu ada 4 dimensi, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang paling sederhana adalah faktual, karena faktual ini berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui oleh siswa jika akan dikenalkan dengan suatu konsep atau disiplin tertentu. Jadi sebelum masuk ke konsep, diberitahu dulu fakta-faktanya. Kayak misalnya kita ngajarin IPS itu, di situ ada tanggal kejadian, ada tempat kejadian, ada peristiwa tertentu. Nah, itu berarti masuk ke faktual. Kemudian kalau konseptual itu lebih tinggi lagi grade-nya. Jadi di situ ada kategori, ada klasifikasi, terus ada hubungan antara keduanya, ada skema-skema, ada model-model, ada teori-teori. Kayak misalnya kalau kita sudah mengajarkan matematika itu rumus-rumus, nah itu berarti masuk ke konseptual. Begitu. Kalau masih bangun ruang misalnya, bangun ruang ciri-cirinya, ini nama bangun ruangnya misalnya kubus, ciri-cirinya itu masih bisa jadi faktual. Tapi kalau sudah masuk ke bagaimana menghitung luas permukaannya atau volumenya, itu berarti masuk konseptual. Nah, kalau prosedural itu pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Dan yang paling tinggi adalah metakognitif, yaitu kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Ini penekanan pada peserta didik untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Ini biasanya kalau metakognitif ini terjadi pada ketika masuk ke yang ranah pengetahuan yang agak tinggi, seperti sintesis atau create, mencipta, kayak misalnya menyimpulkan, membuat kesimpulan, ini berarti masuk ke
dimensi pengetahuan metakognitif. Membuat kesimpulan, membuat resume, atau membuat keputusan tentang sesuatu, misalnya ada sebuah kasus, atau ada sebuah kejadian, anak diminta untuk menganalisis dan memprediksi apa yang akan terjadi, ini berarti metakognitif yang dikaji seperti itu. Nah, kalau kontekstual ini tidak termasuk dalam dimensi pengetahuan. Soal yang nomor 44, dilihat dari segi mengikatnya antara nilai dan norma dapat dikemukakan bahwa norma itu lebih mengikat dibanding nilai. Kenapa? Karena nilai dan norma itu memang dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kalau nilai itu sesuatu yang dianggap baik, yang diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Tapi sebetulnya sebelum ke masyarakat ini lebih ke individu atau sekelompok orang. Jadi sesuatu yang berharga atau ukuran yang dijadikan sebagai pengukuran bagi seseorang dan dijunjung tinggi oleh sekelompok masyarakat. Kalau nilai sifatnya lebih subjektif. Sementara norma ini kaidah atau aturan yang disepakati oleh masyarakat. Jadi kalau norma ini lebih luas lagi. Kalau nilai masih mengikat hanya individu yang mempunyai nilai tertentu atau sekelompok individu, sekelompok orang. Kalau norma ini sudah diakui oleh seluruh masyarakat secara menyeluruh dan memberi pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mengejar sesuatu yang dianggap baik atau diinginkan itu. Kalau norma memberi perlindungan, norma ini fungsinya memberi perlindungan dan penghargaan serta aturan-aturan tentang tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Itu sebabnya norma itu lebih mengikat karena ini bersifat lebih luas dibandingkan dengan nilai, menyeluruh untuk semua masyarakat. Nomor 45, contoh perangai atau perbuatan yang melanggar norma agama, norma moral, dan sekaligus norma hukum. Jadi 3 sekaligus adalah sebagai berikut kecuali. Nah, ini jawabannya adalah D, suka berprasangka jelek kepada orang lain. Karena suka berprasangka jelek kepada orang lain ini hanya melanggar norma agama saja. Kita nggak mungkin dipidana hanya karena berprasangka jelek pada orang lain. Norma moral juga, kan ini berkaitan dengan lingkungan ya. Orang lain kadang nggak tahu kan kalau kita berprasangka jelek, kecuali sampai diucapkan prasangka jeleknya itu bahkan menjadi fitnah. Nanti bisa masuk ke pidana ujaran kebencian, perbuatan yang tidak menyenangkan seperti itu. Tapi kalau berprasangka jelek ini kan masih dalam ranah pikiran ya, pikiran atau perasaan. Jadi masih norma agama, hanya Allah dan dirinya yang tahu seperti itu. Kalau membuka praktik aborsi ini sudah jelas. Menghina orang yang cacat fisik juga ini bisa, kalau orang yang cacat fisik ini mempidanakan juga bisa. Jadi perbuatan yang tidak menyenangkan tadi, hinaan. Membeli barang-barang hasil curian. Ini juga secara agama ya, secara moral ya, norma hukum juga. Ini kalau misalnya nanti barang-barang curiannya ketemu, ini bisa ikut kena kan yang membeli barang-barang hasil curian. Menerima gratifikasi juga sama. Kemudian nomor 46, bentrokan yang timbul karena persoalan SARA harus dihindarkan. Dan hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai moral Pancasila, terutama sila. Oh, ini sebentar. Ini kayaknya saya salah bikin kunci apa ya? Ini harusnya sejalan dengan nilai-nilai moral Pancasila. Jadi kalau bentrokan yang timbul karena persoalan SARA ini kayaknya pembahasannya. Jadi ini sesuai dengan Pancasila, sila kedua dan sila ketiga, tapi tidak sejalan dengan beberapa sila. Ini yang sesuainya dengan sila kedua dan ketiga. Kemarin saya lupa di soalnya itu kuncinya apa berarti ya? Ini tidak sejalan. Ini tentang nilai-nilai Pancasila. Kalau nilai yang ke-1 ini hubungannya dengan toleransi, dengan keyakinan, dengan ketakwaan, tidak memaksakan kehendak, tidak mengejek, dan hubungannya dengan keyakinan. Ini kalau SARA berarti kan suku, agama, ras, adat istiadat. Berarti masuk ya. Ke-1 itu masuk. Kemudian yang kedua jelas. Tidak memiliki apa ini? Di antara ras satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga memiliki bahasa persatuan Indonesia.
memakai bahasa pesan Indonesia, mengutamakan persatuan serta kesatuan. Jadi sila pertama iya, sila kedua iya, sila ketiga iya, kemudian sila keempat pemimpin yang bersikap bijaksana. Berarti jawabannya harusnya sila keempat dan kelima. Maaf, ini kayaknya salah. Jawabannya sila keempat dan sila kelima. Karena di sini hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai moral Pancasila. 46. Terus nomor 47. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang merupakan karakteristik mata pelajaran PKN yang diintegrasikan dalam tematik terpadu? Yang pertama, jawabannya adalah B, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, dan pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial. Ini jelas banget apa perbedaannya. Kalau yang meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, ini berarti IPA. Kalau yang C, ini berarti matematika. Ada kata kuncinya sudah jelas di situ, membuat model matematika, menyelesaikan masalah, menafsirkan solusinya, gitu. Kalau yang D, ini berarti PS, mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat. Kata kuncinya kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Kemudian yang E, memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan multikultural. Ini termasuk dalam karakteristik mata pelajaran seni budaya yang diintegrasikan dalam tematik terpadu. Ini masuk seni budaya. 47. 48. Bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan sebagai hasil refleksi atas kinerja seorang guru antara lain. Di sini jawabannya melaksanakan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. Kalau yang B dan C, membuat catatan harian atau membuat jurnal reflektif, ini belum tindak lanjutnya, tapi baru bagaimana melaksanakan refleksinya atau upaya atau cara refleksi. Kemudian yang D, merevisi RPP menjadi RP3, ada rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Ini menjadi bagian dari PTK itu, tapi sebetulnya masih belum menjadi tindak lanjut yang lebih spesifik seperti itu. Kemudian yang E, membuat program remedial dan pengayaan, ini bukan masuk tindak lanjut hasil refleksi, justru program remedial dan pengayaan ini biasanya kita buat sebelum melakukan pembelajaran atau masuk ke rancangan RPP kita. Biasanya setelah RPP yang versi lama ya, bukan yang sederhana itu, kita sudah merencanakan program remedi dan pengayaan sebelum dilaksanakan pembelajaran. Nanti kalau hasil pembelajarannya seperti apa, baru dilaksanakan apakah siswa ini remedi atau pengayaan. Nomor 49. Berikut adalah bagian yang harus ada dalam latar belakang suatu proposal PTK, kecuali jawabannya adalah dukungan hasil-hasil penelitian terdahulu. Ini masuknya biasanya ke penelitian yang relevan di kajian pustaka. Di latar belakang ini ada kondisi ideal atau harapan. Harapannya apa untuk keadaan yang diinginkan, kayak gitu disebutkan dulu. Kemudian ada faktor-faktor perilaku yang tampak dari pengamatan guru yang mendukung permasalahan. Harapannya sudah dijelaskan, terus realitanya ternyata seperti ini, kayak gitu dari pengamatan. Kemudian diuraikan fokus penelitiannya. Masalahnya berarti hasil pengamatan ini tertuju pada satu masalah yang nyata, yaitu ini dan seterusnya, kayak gitu. Ada masalah real yang terjadi di kelas. Kemudian diperkuat lagi dari analisis dokumen, kayak misalnya disebutkan nilai-nilai anak seperti ini, kayak gitu. Atau bahkan ada hasil observasinya seperti ini. Atau ada penilaian diri siswa mungkin. Pokoknya hasil analisis dokumen juga. Dan terakhir adalah uraian tindakan yang dipilih. Jadi dimulai dari harapan yang dijabarkan, kemudian realita, maka akan dipilih tindakan yang digunakan untuk memperbaiki, serta alasan kenapa sih tindakan itu diambil. Nah, itu jadi latar
belakang. Nanti setelah latar belakang, ada tujuan, ada manfaat. Nah, di kajian pustaka itu diperjelas lagi, ternyata solusi ini sudah digunakan oleh orang lain sebelumnya. Nah, maka dijelaskan, ini masuk ke penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu. Jadi, solusi ini juga sudah pernah digunakan oleh si A dalam kegiatan ini, dan seterusnya. Ini masuk ke kajian pustaka. Dan yang ke-50, gambar cerita merupakan karikatur di atas mempunyai fungsi, ini fungsinya mengkritik. Ini tidak ada itu lagi ya, kayaknya nggak perlu dibahas sih, bisa dilihat dari gambarnya. Tidak hanya melihat tulisan saja, tapi melihat gambar juga. Dari gambarnya, dari tulisannya semuanya ditelaah, tapi ini adalah mengkritik. Kemudian Bapak Ibu, sumber-sumber yang dapat dipelajari untuk ikhtiar ikut seleksi P3K ini adalah, pertama, saya sih saran yang ini, program guru belajar seri P3K yang dari SIM PKB. Ini sudah banyak sekali materinya, sudah lengkap. Kemudian yang kedua, mungkin perlu ditengok juga Permendikbud nomor 16 tahun 2006 ke 2007 tadi ya, saya kok lupa. Jadi ini yang tentang kompetensi seorang guru. Di antaranya kan pedagogis dan profesional, biar Bapak Ibu tahu ternyata materi-materi yang ada di program guru belajar seri P3K atau di modul-modul yang isinya kompetensi, yang isinya pedagogik dan profesional itu dasarnya adalah dari Permendikbud ini, kayak gitu. Kemudian modul PKB ini ada 10 modul. Ada modul dari kelompok kompetensi A sampai kelompok kompetensi J. Kemudian ada modul PKP. Modul PKB ini kayaknya rilis 2016 atau 2017, saya lupa. Tapi ada 10 modul. Bapak Ibu bisa browsing di internet banyak ya. Kemudian modul PKP ini ada 30-an lebih modul. Ini kalau modul PKB ini isinya lengkap, ada profesional, ada pedagogik. Tapi memang pedagogiknya lumayan banyak, profesionalnya, karena di setiap modul ada pedagogiknya, profesionalnya juga, cuma mungkin profesionalnya kurang spesifik karena 10 modul untuk membahas banyak profesional, banyak muatan pelajaran, jadi tidak selengkap yang pedagogiknya. Nah, Bapak Ibu bisa melengkapi yang untuk profesionalnya, kompetensi profesional itu di modul PKP. Karena modul PKP ini masuk ke materi-materi umum yang mungkin bahkan kita harus membelajarkan ke murid-murid kita. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mencari modul PPG atau yang membahas soal-soal UTN di PPG. Modul PPG ini juga masuknya kan materinya profesional dan pedagogik. Atau mungkin buat tambahan, kalau dulu pernah ikut guru belajar seri pandemi, siapa tahu nanti ada beberapa materi yang memang materi up to date, yang realistis untuk saat ini, seperti pentingnya diagnostik awal sebelum kita mengajar, seperti itu. Atau mungkin juga materi AKM yang sekarang sedang hangat-hangatnya dibahas. Ini juga bisa jadi nanti ada kemungkinan masuk. Kemudian tambahan sih di modul PKB ini juga ada modul PKB atau PKB saya lupa, tapi ada materi tentang pembelajaran dan penilaian HOTS, high order thinking skill, kemudian tentang penilaian juga sendiri, kemudian ditambah latihan-latihan soal UTN, ini di PPG atau OGN, ini banyak di internet sih. Kenapa OGN? OGN ini soalnya banyak mengkaji tentang kompetensi profesional, tapi udah tingkat levelnya atas kayak gitu yang OGN. Jadi ini kalau OGN ini lebih ke profesionalnya, kompetensi profesional. Jadi materi 5 muatan pelajaran itu. Terus latihan-latihan soal guru berprestasi, Bapak Ibu bisa cari di internet juga. Ini banyak pedagogiknya di sini. Terus buat tambahan juga PWB dan KBBI. Demikian mungkin yang sudah saya sampaikan. Saya bantu mendoakan dan berpesan sama Bapak Ibu semuanya, ikhtiar semaksimal yang kita bisa, belajar sebaik-baiknya, sembari menyerahkan kepada Allah. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya Allah mudahkan setiap urusannya, sehat lahir batin jiwa raga, bahagia damai sejahtera, dan terwujud harapan Bapak Ibu semuanya untuk bisa lolos di P3K ini. Guru bahagia merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Baik, Ibu Bapak, lebih khusus kita kasih aplaus untuk Ibu Dwi Wahyuning Aisyah yang telah memberikan pencerahan pada hari ini. Sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Bu Aisyah, atau yang sering kita panggil ya, nama kerennya adalah Mbak Aisyah gitu ya. Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah sesi hari ini ya, pembahasan materi sudah selesai, tapi kita masih memiliki waktu. Ada baiknya kita gunakan untuk berdiskusi. Ini ada beberapa yang sudah raise hand. Ya. Mohon untuk yang akan menyampaikan nanti raise hand terlebih dulu. Nanti akan saya tunjuk. Kemudian mohon untuk videonya dihidupkan, nanti saya akan print screen ya, supaya nanti ada kenangan bahwa kita ada kegiatan yang cukup heboh. Nah, ya, kegiatan ini cukup bagus untuk kepentingan kita bersama. Saya lihat di sini ada Mbak Tati, ya, Mbak Tati. Kemudian satu lagi ada ini yang diberi nama PGRI Jateng ini. Nah, silakan ini untuk menyampaikan. Mbak Tati terlebih dulu. Ini raise hand. Mbak Tati mana, Mbak Tati? Silakan Mbak Tati untuk di-unmute dulu, baru menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini boleh diskusi ya Bu Dwi ya? Boleh sekali Ibu, boleh sekali kita belajar bareng. Ya, untuk soal nomor 46 dan 50, Ibu, mohon maaf. Oh, mungkin ya. saya share screen lagi. Berbeda ini. Nomor 46 dari Bu Ani, CV1. Mohon. Nah, ini. Ya. Mohon untuk dibacakan ada undangan. Ini namanya. Sama CV1. Ini. Karena persoalan saraf harus dihindarkan. Dan hal ini kalau tidak tentangan Ibu, ya. Tentangan dan nilai-nilai moral tadi kedua dan ketiga. Kalau SARA ini kan suku, agama, dan ras gitu. Saya melihat pembahasannya di sebelah kanan itu di sila pertama, yaitu tentang agama kan sila pertama gitu, ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila ketiga persatuan Indonesia. Menurut saya itu Bu, mohon tidak sejalan kan, berarti bentrokan SARA itu bertentangan dengan sila berapa kan, seperti itu Bu, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian itu yang nomor 46. Kemudian untuk yang nomor 50. Untuk nomor 50, gambar cerita berupa karikatur di atas mempunyai fungsi. Itu kan gambarnya ada tulisan katakan tidak pada korupsi. Nah, berarti kalau apa bedanya itu mengkritik sama dengan mengajak? Maksud saya mengajak di sini adalah mengajak untuk tidak korupsi. Seperti itu. Mohon untuk dijelaskan. Itu mengajak untuk tidak seperti itu. Terima kasih Bu Dwi, mohon maaf. Hanya baik, terima kasih Mbak Tati apa yang disampaikan. Ya, ini langsung saya serahkan kepada Mbak Aisyah untuk memberikan jawaban. Terima kasih Pak Sudarmono untuk kesempatannya. Ibu Tati, terima kasih sekali. Ini tadi yang nomor 46, ya tadi sudah saya sampaikan, kayaknya memang ada kesalahan entah bikin soalnya atau di kuncinya, tapi memang ini berkaitan dengan sila pertama, kedua, dan ketiga. Jadi memang tidak hanya sila ke-1 dan ke-3. Kalau sila pertama udah jelas, tadi hubungannya dengan agama. Terus sila ketiga juga kita sudah jelas sekali, kalau persatuan Indonesia berarti hubungannya dengan adat istiadat, ras, suku, seperti itu. Nah, kalau yang sila kedua, ini memang saya menemukan di beberapa referensi. Jadi salah satu
salah satu yang sila kedua ini tidak ada perbedaan ketika kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi memang ini harusnya tidak sejalan dengan nilai-nilai moral Pancasila, terutama sila ke-1, ke-2, dan ke-3, seperti itu. Begitu nggih Ibu, terima kasih. Oke. Jadi ini kayaknya jawabannya yang tidak valid seperti itu. Jadi tiga sila yang bertentangan. Begitu, terus yang nomor 50, nomor 50, ini Bapak Ibu boleh sekali untuk berbeda pemahaman, karena ini juga saya mendapatkan beberapa, jadi soal ini kalau versi saya, pemahaman saya, ini antara gambar sama apa yang diucapkan. Jadi Bapak Ibu kalau melihat ini gambarnya gambar menyerupai tikus. Tikus itu kan kayak kalau diidentikan itu yang suka mencuri. Jadi dia yang melakukan perbuatan, tapi dia yang menggembor-gemborkan kampanye, katakan tidak pada korupsi. Sebetulnya itu. Jadi karikatur ini dibuat oleh seseorang, oleh pembuatnya itu untuk mengkritik bahwa bisa jadi ada seseorang yang dia berkoar-koar tentang kampanye sesuatu, tapi dia sendiri yang justru melakukannya kayak gitu. Itu kenapa di sini kuncinya yang saya buat adalah mengkritik seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin punya cara pandang atau pemahaman lain, karena yang namanya ilmu pengetahuan dan pemahaman itu kan bisa luas ya. Saya sarankan sih lebih percaya diri aja, Bu Tati. Lebih percaya diri aja. Ketika ini pun sama, ketika mungkin Bapak Ibu nanti akan suatu saat menemukan soal dan ada kuncinya, ada kunci yang diberikan di soal itu, tapi kok tidak sejalan dengan apa yang Bapak Ibu pahami atau ketahui. Saya sarankan untuk lebih percaya diri. Itu yang sering saya lakukan, karena mungkin Bapak Ibu nyari soal-soal di internet atau dari teman-teman